Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan dan mensimulasikan studi kasus yang saya buat, yaitu dengan judul Jaringan di Lab Komputer SMK Negeri Ngambon. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Nila Mirnawati dengan NIM 2005-1204027 dari kelas TI 2020A. Deskripsi tentang jaringan di lab komputer SMK Negeri Ngambon. Kebutuhan jaringan pada lab komputer itu sangatlah penting. Fungsi dari jaringan komputer adalah untuk berkomunikasi satu sama lain menggunakan komputer melalui aturan atau protokol tertentu, sehingga pengguna komputer dalam area tertentu dimungkinkan untuk dapat berbagi data sehingga hardware secara bersamaan. Jaringan pada lab komputer di SMK Negeri Ngambon ini digunakan sebagai sarana pembelajaran terhadap materi-materi yang berkaitan dengan jaringan komputer. Jaringan komputer dilengkapi dengan komputer dan router Cisco sebagai perangkat utama untuk melaksanakan pembelajaran. Dengan ketersediaan perangkat utama tersebut, lab jaringan komputer juga digunakan untuk menunjang pembelajaran terhadap materi-materi yang memerlukan komputer sebagai sarana belajar seperti simulasi penggunaan jaringan dan router. Cisco Packet Tracer dapat digunakan untuk simulasi yang mencerminkan gambaran dari koneksi jaringan-jaringan komputer pada sistem jaringan yang akan saya gunakan. Di sini saya akan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer untuk mensimulasikan jaringan yang saya buat. Nah, berikut adalah desain jaringan yang saya buat. Di sini terdapat satu buah router, kemudian 2 buah server, 2 buah switch, dan saya menggunakan contoh satu labnya itu 5 PC. Jadi ada 10 PC yang saya gunakan. Berikut adalah perangkat yang dibutuhkan dan beserta IP-IP-nya. Selanjutnya yaitu langkah percobaan dan pengujian. Saya akan mencoba atau mensimulasikan skema jaringan yang saya buat di aplikasi Cisco Packet Tracer. Berikut adalah simulasinya. Oke, langkah selanjutnya saya langsung mencobanya di aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, di sini skema yang saya buat yaitu lab jaringan komputer yang ada di SMK Negeri Ngambon. Di bagian sini ada bagian jaringan lab komputer 1. Kemudian di sini jaringan lab komputer 2. Saya menggunakan satu buah router, kemudian 2 buah server, 2 buah switch, dan pada setiap ruangan atau pada setiap lab saya menggunakan contoh hanya 5 PC. Lab 1 5 PC, lab 2 5 PC. Langkah pertama yaitu setting IP pada router. Klik router, kemudian fast Ethernet 0-nya jangan lupa port statusnya di-on-kan. Kemudian saya mengisikan IP dengan IP 27.27.27.1, subnet masknya 255.0, saya menggunakan /24. Dan lanjut ke fast Ethernet 1.0, jangan lupa juga port statusnya di-on-kan. Kemudian saya menggunakan IP dengan IP 37.37.37.2 dan subnet masknya 255.0. Nah, kenapa pada serial 2 dan serial 3 ini dikosongkan? Karena pada port serial 2 dan serial 3 tidak terhubung kemanapun atau tidak tersambung ke device-device yang lain. Setelah itu kemudian setting IP pada server 1. Pada server 1 saya menggunakan IP 192.168.27.10. Subnet masknya 255.128/25. Default gateway-nya 192.168.27.1 dan DNS server 192.168.27.10. Setelah itu ke service, kemudian DHCP. Karena saya menggunakan DHCP server.
Nah, pada service ini jangan lupa di-on-kan. Kemudian default gateway-nya diisi seperti tadi pada menu desktop. Ini 192.168.27.1. Kemudian DNS servernya juga diisi 192.168.27.10. Nah, pada set IP address-nya ini saya menuliskan range angka dimulai dari angka 11. Kemudian di save. Tujuan dari setting DHCP pada menu service ini adalah untuk memudahkan nanti jika menyeting IP pada PC bisa secara otomatis langsung. Tidak perlu menuliskan secara manual. Mari kita coba ke PC 1. IP configuration. Nah, di sini di mode static diubah ke mode DHCP, nanti akan terisi otomatis IP address, subnet mask, default gateway, dan DNS servernya. Nah, seperti ini. Tadi saya membuat IP dari rank angka 11. Nah, pada PC 1 ini sudah otomatis terisi, yaitu IP address dengan host 27.11. Kemudian settingan subnet mask, default gateway, dan DNS servernya juga terisi secara otomatis. Kemudian lakukan hal yang sama di PC 2, PC 3, PC 4, dan PC 5. Diubah ke mode DHCP. Jadi, fungsi dari DHCP server ini adalah untuk memudahkan kita mengisi IP secara otomatis. Lakukan hal sama, kemudian ke PC 4. Kemudian yang terakhir ke PC 5. Jika semua perangkat-perangkat pada jaringan lab komputer 1 ini sudah terisi IP semua, kemudian pindah ke server 2 atau ke lab yang kedua. Yaitu setting IP pada server 2, saya menggunakan IP 192.168.27.25. Kemudian subnet masknya 255.128 yaitu /25. Dan default gateway-nya 192.168.27.1. Kemudian DNS servernya 192.168.27.25. Selanjutnya ke tab service DHCP. Jangan lupa service DHCP-nya ini di-on-kan. Kemudian default gateway-nya 192.168.27.1. DNS servernya 192.168.27.25. Nah, pada start IP address-nya saya menuliskan range dari angka 26. Kemudian di save. Lanjut ke PC 6 mengisikan IP. Sama seperti peraturan pada lab pertama tadi. IP PC bisa secara otomatis diisikan dengan mengubah dari mode statik ke DHCP. Nah, di sini bisa terlihat IP address-nya yang saya tuliskan tadi pada service DHCP-nya. Saya menggunakan rank angka mulai dari 26. Di sini juga bisa dilihat subnet mask, default gateway, dan DNS servernya sudah benar. Kemudian lakukan hal yang sama sampai PC semua terisi IP-nya. Oke, lanjut ke PC yang ke-8. Diubah ke mode DHCP.
Kemudian yang terakhir yaitu PC 10. Setelah itu beralih ke mode simulation. Klik simulation di pojok kanan bawah, kemudian show all none, edit filter, dan centang ISMP-nya saja. Saya akan mencoba mengirimkan sampel PDU dari PC 1 ke PC 2. Next. Oke, berjalan dengan lancar. Nah, jika sudah ada tanda centang seperti ini berarti berhasil. Kemudian saya akan mencobanya lagi dari PC 2 ke PC 3. Kita lihat apakah berhasil. Kembali lagi ke PC 2. Nah, di sini ada tanda centang berarti berhasil. Kemudian ke PC 3, dari PC 3 ke PC 4. Nah, bisa dilihat di sini juga berhasil. Kemudian dari PC 4 ke PC 5. Nah, berhasil juga. Kemudian saya akan mengirimkan sampel PDO lagi, yaitu dari PC 1 ke PC 5. Apakah berhasil? Oke, berhasil juga. Kemudian setelah itu saya akan mengirimkan sampel PDO lagi dari server 1 ke PC 1. Apakah server 1 bisa mengirimkan data dan PC 1 bisa menerima data? Nah, di sini ada tanda centang berarti bisa. Setelah itu server 1 ke PC 5. Nah, di sini berhasil juga. Kemudian delete. Nah, di sini selanjutnya saya akan mencoba PC 1 ke PC 6 apakah bisa. Terlihat di sini ada tanda silang berarti tidak bisa karena pada router saya tidak menyeting routing statiknya dan mengisi network di RIP routing. Maka dari itu saya tidak bisa mengirim data maupun menerima data melewati router. Selanjutnya saya akan mencoba sampel PDU pada lab kedua, mengirimkan data dari PC 6 menuju PC 7. Nah, di sini ada tanda centang berarti tandanya berhasil. Selanjutnya PC 7 ke PC 8. Kembali lagi mengirim feedback ke PC 7. Oke, berhasil. Delete. Selanjutnya ke dari PC 8 ke PC 9. Dan seterusnya, yaitu dari PC 9 ke PC 10.
Oke, sudah berhasil semua mengirimkan dari PC 6 ke PC terakhir, yaitu 10. Next. Oke, juga berhasil. Setelah itu ngirim Simple PDO lagi dari server 2 menuju ke PC 6. Nah, berhasil juga. Kemudian yang terakhir dari server 2 ke PC 10. Nah, dari server 2 menuju ke PC 10 juga berhasil. Kemudian saya akan mencoba lagi dari PC 6 ke PC 1. Apakah bisa? Tetap tidak bisa karena pada setting routernya saya tidak mengisikan routing statiknya dan RIP-nya tidak saya isi. Dan dapat disimpulkan bahwa jaringan pada lab komputer 1 hanya bisa dijangkau pada lab komputer 1, yaitu dari server ke PC. Jadi, jika pada lab komputer 1, jika ingin mengirim atau menerima data hanya bisa mencakup pada lab komputer 1. Demikian sebaliknya, jika pada lab komputer 2, jika ingin mengirim atau menerima data hanya bisa mencakup pada lab komputer 2 saja. Baik, berikut adalah simulasi dari skema jaringan saya yang berjudul lab komputer di SMK Negeri Ngambon. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.